Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Arei, peserta Latsar Kementerian ATR BPN gelombang kelima angkatan 38 kelompok 3. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran di hari pertama Latsar, yaitu di distance learning. Saya cukup senang pada pembelajaran hari pertama karena fasilitator yang memfasilitasi jalannya belajar menjelaskan dengan sangat lugas dan tuntas disertai dengan analogi-analogi yang membuat kami peserta memahami dengan mudah ruang lingkup pembelajaran distance learning dari agenda 1 sampai dengan terakhir, dan di setiap agenda dijelaskan tentang modul-modulnya secara utuh. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari pertama, saya ingin menguraikan materi yang saya sukai, yaitu materi tentang analisis isu kontemporer. Charles Handy pada tahun 1997 pernah berkata, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah keberlanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Pernyataan Charles Handy ini dapat kita simpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bagaimana bentuk masa depan bangsa kita. Jika tidak, maka bangsa kita atau masa depan bangsa kita akan ditentukan oleh bangsa lain atau negara lain. Sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu perubahan-perubahan strategis yang terjadi di bangsa ini yang dapat mempengaruhi perjalanan bangsa kita, baik itu perubahan yang arahnya ke positif maupun negatif, harus kita pahami. Tentu dengan modal yang kita miliki, yakni modal insani, antara lain adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, serta modal kesehatan baik itu fisik dan jasmani. Kita sebagai PNS harus bisa memahami dan mempelajari setiap isu kontemporer, sehingga dalam bertindak sebagai aparatur sipil negara, kita bisa bertindak dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan isu kontemporer, tentu kita harus juga tahu seperti korupsi, narkoba, paham radikalisme dan terorisme, money laundry atau pencucian uang, proxy war, kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan yang paling terbaru adalah COVID-19. Tentu sebagai seorang ASN, kita harus bisa memahami isu itu sehingga dalam bekerja nanti kita dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.